Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Bunga Isa. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, terutama tiga kingdom yang pertama, yaitu kingdom Monera, Protista, dan kingdom Bumi. Mengulas yang kemarin bahwa menurut R.H. Whittaker, klasifikasi makhluk hidup itu dibedakan menjadi 5 kingdom, dibagi menjadi 5 kingdom, yaitu yang pertama kingdom Monera, kedua kingdom Protista, ketiga kingdom Bumi, keempat kingdom Plantae atau tumbuhan, dan kelima kingdom Animalia. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang kingdom Monera, Protista, dan Bumi. Kita lanjut. Yang pertama kingdom Monera. Ciri-ciri kingdom Monera antara lain adalah bersel satu atau monoseluler. Kemudian inti sel tidak memiliki selaput inti atau bersifat prokariotik. Yang ketiga, berkembang biak dengan membelah diri. Contoh kingdom Monera antara lain ada kelompok bakteri dan ganggang atau alga biru, dan masuk dalam cyanobacteria. Kita lihat gambarnya. Ini adalah gambar bakteri yang berbentuk basil batang. Kemudian ada cyanobacteria, misalnya ganggang biru. Nah, ini bahwa di dalam kingdom Monera inti selnya belum mempunyai selaput inti. Jadi materi-materi intinya masih menyebar, belum dilindungi oleh selaput inti seperti DNA, RNA, dan lain sebagainya. Itu belum dilindungi oleh selaput inti. Kemudian yang kedua, kingdom Protista. Ciri-cirinya termasuk makhluk hidup yang bersel satu atau monoseluler, dan beberapa ada yang sudah bersel banyak atau multiseluler, sehingga Protista ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan Monera. Kalau tadi Monera semuanya bersel satu, kalau Protista ada yang bersel satu dan ada juga yang sudah bersel banyak atau bersifat multiseluler. Kemudian sel pada kingdom Protista ini sifatnya sudah eukariotik, yaitu intinya sudah memiliki selaput inti. Kalau tadi Monera itu belum mempunyai selaput inti atau prokariotik, sedangkan Protista sudah eukariotik. Kingdom Protista dibedakan menjadi 3. Ada Protista mirip hewan, yaitu kelompok Protozoa, Protista mirip tumbuhan, kelompok ganggang atau alga, dan Protista mirip jamur, yaitu jamur peralihan, jamur andir. Kita lanjut. Yang pertama, Protista mirip hewan, yaitu kelompok Protozoa, mempunyai ciri-ciri yaitu bersel satu atau monoseluler, hidup di perairan atau ada yang bersifat parasit pada makhluk hidup lain. Parasit ini berarti menumpang pada makhluk hidup lain tapi bersifat merugikan. Kemudian berkembang biak dengan membelah diri. Berdasarkan alat geraknya, Protozoa nanti dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu ada kelas Rhizopoda, yaitu mempunyai alat gerak berupa kaki semu, contohnya Amoeba proteus. Kemudian yang kedua Ciliata, Protozoa yang mempunyai alat gerak berupa rambut getar, contohnya Paramecium. Kemudian kelas yang ketiga Flagellata, yang mempunyai alat gerak berupa bulu cambuk, contohnya Euglena viridis. Yang keempat adalah Sporozoa, yaitu tidak mempunyai alat gerak, yaitu hanya berupa spora, contohnya Plasmodium. Kita lihat gambar kelompok Protozoa, yaitu ada Amoeba proteus, kaki semu,
mempunyai kaki semu. Kemudian Plasmodium, dia punya spora. Euglena viridis mempunyai bulu cambuk, dan Paramecium mempunyai silia atau rambut getar. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, Protista mirip tumbuhan atau ganggang atau alga. Berdasarkan zat warnanya, ganggang atau alga ini dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama ganggang atau alga hijau, yaitu masuk kelompok Chlorobisce, ya. Ini mempunyai butir-butir klorofil sehingga berprotein tinggi. Contohnya ada Spirogyra, Chlorella, Chlorococcum, dan Volvo. Dan yang kedua, ganggang merah atau alga merah, yaitu kelompok Rhodophyceae. Contohnya Eusema spinosum yang sering digunakan sebagai bahan pembuatan agar-agar. Kemudian yang ketiga ada alga atau ganggang pirang atau coklat, ya, Phaeophyceae. Contohnya adalah Sargassum dan Turbinaria. Ini sering digunakan di dalam industri tekstil dan obat-obatan. Kemudian yang keempat adalah ganggang atau alga persik, ya, Schistophyceae. Ya. Ganggang ini hampir semua jenisnya hidup di perairan laut, ya. Bangkai alga ini biasa disebut dengan diatome, ya, yang sering digunakan sebagai bahan pembuatan isolasi, alat gosok logam, dan dinamit. Kita lanjut yang ke gambar kelompok ganggang atau alga, yaitu ada alga hijau, contohnya Spirogyra, bentuknya seperti benang. Kemudian alga merah Eusema spinosum, sering disebut dengan rumput laut. Kemudian ada ganggang coklat Sargassum, berbentuk lembaran, dan diatome atau ganggang persik. Berikutnya yang ketiga adalah Protista mirip jamur, yaitu jamur lendir. Protista menyerupai jamur karena adalah dari golongan jamur lendir atau Mesomycota. Jamur ini bersifat fagosit, yaitu mampu menelan atau memakan bakteri, hama, spora, dan komponen organik lain, ya, dan dapat bergerak seperti amoeba. Contohnya adalah jamur air atau Oomycota. Baik, kita lanjutkan ke kingdom yang ketiga, kingdom fungi atau kingdom jamur. Ciri-ciri fungi atau jamur antara lain adalah terdiri atas satu sel atau banyak sel. Jadi ada jamur yang bersifat monoseluler bersel satu dan multiseluler bersel banyak. Kemudian selnya sudah bersifat eukariotik, berarti intinya sudah mempunyai selaput inti, ya. Tubuhnya tersusun atas benang-benang halus yang disebut dengan benang hifa. Hifa ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat. Dan jamur itu berkembang biak dengan menggunakan spora. Kita lanjut ke klasifikasi jamur. Jamur atau fungi ini dibedakan menjadi 4 divisio, yaitu yang pertama Zygomycota atau Mycomycetes. Contoh yang terkenal adalah Rhizopus oryzae atau jamur tempe. Kemudian yang kedua Ascomycota atau Ascomycetes, ya. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae, ya, jamur yang digunakan untuk pembuatan tape, ya. Bisa juga untuk pembuatan minuman beralkohol. Kemudian ada Penicillium notatum yang bisa sebagai penghasil zat antibiotik penicillin. Kemudian ada Penicillium camemberti yang bisa digunakan sebagai bahan pembuatan keju. Yang ketiga ada Basidiomycota.
Contohnya adalah Volvariella volvacea, yaitu jamur kuping. Jamur merang, maaf, untuk jamur kuping Auricularia polytricha, yaitu jamur kuping. Kedua jamur ini bisa dimakan, bisa sebagai sumber makanan alternatif. Yang keempat ada Deuteromycota, contohnya Rhizoctonia solani yang bisa menyebabkan penyakit pada kentang, yaitu genus Solanum. Ya. Kemudian bisa menyebabkan jamur kulit, yaitu jamur panu, misalnya Malassezia fulgur, ya, dan Aspergillus flavus yang bisa menghasilkan racun alfa toksin. Nah, ini untuk kelompok jamur atau kingdom fungi. Kita lihat gambarnya, yaitu ada jamur Mycomycetes atau Zygomycota, kemudian ada kelompok jamur Ascomycetes, ada Basidiomycetes dan Deuteromycetes. Berikutnya adalah kita bahas tentang lumut kerak atau lisenes. Nah, lumut kerak atau lisenes ini sebagai tumbuhan perintis karena terbentuk dari simbiosis mutualisme antara jamur Ascomycota dan Basidiomycota dengan ganggang cyanophyta atau ganggang biru dan chlorophyta, yaitu ganggang hijau. Dinamakan tumbuhan perintis karena ini bisa mengawali merintis adanya pertumbuhan tanaman lainnya. Biasanya pada bahan-bahan yang sebelumnya tumbuhan itu sebelumnya sudah ditumbuhi oleh lumut kerak atau lisenes. Ya, jadi tumbuhan yang pertama kali tumbuh pada suatu daerah tertentu, misalnya pada genteng, pada batu-batuan, itu sebelum tumbuhan lain tumbuh, lisenes dulu yang tumbuh, maka disebut tumbuhan perintis. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.